Video ini akan meningkatkan vocab dan grammarmu bersamaan, jadi tidak akan rugi. Sekali belajar, vocab dan grammarmu meningkat bareng, jadi lebih paham. Karena pelajaran vocab dan grammarnya berkaitan, agar sukses syaratnya jangan di-skip, dan Inggris Maniac harus melaksanakan perintah-perintah di video ini. Sekarang kita belajar vocab dulu. Perhatikan pengucapannya. Vocab nomor 756. Yang ini cara tulisnya, yang di dalam kurung cara bacanya. Hide, hid, hidden, bersembunyi. Brood, brooded, brooded, mengerami. Cavity, lubang. Misalkan lubang di dalam gigi ya, itu tooth cavity gitu ya. Lubang di pohon untuk sarang burung, itu disebutnya cavity gitu ya. Cliff, jurang, karang yang terjang. Coop, kandang. Kandang dalam arti ruangan yang kecil. Misalkan kandang untuk unggas, untuk burung puyuh, untuk merpati, untuk dove ya. Itu ya. Dove, merpati. Nest, sarang. Sarangnya untuk bertelur. Den, juga sarang. Tapi sarang untuk bersembunyi. Misalkan sarang perampok gitu ya. Sarang macan gitu ya, untuk bersembunyi macan, untuk bersembunyi perampok, itu disebutnya den ya. Fortnight, 2 minggu artinya ya. Sekarang jedakan, hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites, langsung dipraktekkan sama saya. Ayo sekarang jedakan dan hafalkan. Ingat ya, harus melaksanakan perintah-perintah di video ini kalau ingin sukses. Jadi sekarang ikuti perintah saya. Jedakan, hafalkan dulu semuanya sampai ingat sekali. Ya. Kalau sudah ingat sekali, boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Ayo jedakan, hafalkan sekarang. Nah, sekarang saya akan mengajarkan grammar ya, sambil mempraktekkan vocab yang sudah Anda hafal tadi. Sebelumnya di video part 1B hingga part 6B, kita sudah belajar 3 jenis kalimat present perfect ya, yaitu present perfect aktif, pasif, dan yang tidak punya kata kerja. Di video 7B ini, kita akan belajar jenis present perfect yang keempat atau rumus D, yaitu present perfect continuous ya. Ayo, sekarang mari kita langsung belajar present perfect continuous kalimat pertanyaan ya. Ingat, present perfect continuous digunakan untuk menyatakan peristiwa yang berlangsung dari beberapa saat yang lalu atau dari dulu hingga sekarang masih berlangsung dan mungkin kedepannya akan terus berlangsung. Agar jelas, mari kita ke contoh. Rumusnya dulu. Nih, sekarang rumus D ya. Rumus present perfect itu adalah have atau has, artinya sudahkah, yang warna hitam ini, diikuti subjek, yang warna biru ini, diikuti been, dan kata kerjanya harus ing, yang mengerami atau been brooding ini, yang warna hitam di belakang ya. Setelah itu diikuti kata-kata lain yang warna hijau di belakang. Nah, yang saya akan bahas adalah kalimat aktif. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja bukan be, ini me atau ber. Misalkan mengerami atau bersembunyi gitu ya. Jika ada kalimat seperti ini, sudahkah merpati itu mengerami telurnya di sarang, di kandangnya lebih dari 2 minggu? Nah, ini konteksnya. Nah, keadaannya si merpati itu sudah mengerami telurnya selama 2 minggu, sampai sekarang juga masih sedang mengerami. Dan mungkin besok lusa masih juga sedang mengerami. Karena sampai telurnya menetas gitu ya. Nah, jadi ini menerangkan peristiwa yang berlangsung dari beberapa saat yang lalu atau dari dulu dan sekarang masih terjadi dan kedepannya akan terus terjadi. Nah, karena konteksnya seperti ini, maka kalimat ini harus diterjemahkan dengan menggunakan rumus di atas ya. Nah, sekarang mari kita terjemahkan sesuai dengan rumus di atas. Kita lihat, sudahnya pakai have atau pakai has ya. Kita lihat subjeknya. Subjeknya merpati 1. Oh, merpatinya 1. Kalau 1 berarti harus pakai
has kata sudahnya ya. Karena have untuk subjeknya lebih dari satu. Nah, jadi sudahkahnya yaitu kata rumus has. Nah, ini terjemahannya. Has. Nah, gitu ya. Setelah has, rumus menyuruh masukkan subjeknya, yaitu si merpati itu. Inggrisnya, kata bahasa Inggrisnya adalah merpati the dove. Nah, jadi ini has the dove. Nah, setelah itu, kata mengeraminya, kata rumus harus pakai been dulu. Been, masukin been. Been. Kata rumus, kata mengeraminya tuh harus bentuk ing. Jadi mengerami kan brood, jadi brooding. Nah, jadi ini been brooding. Nah, gitu ya. Setelah beres rumus, kata-kata lain masukin aja. Telurnya, bahasa Inggrisnya her eggs. Di sarang, bahasa Inggrisnya di sarangnya maksudnya ya, in her nest. Di kandangnya, bahasa Inggrisnya in the coop. Lebih dari, bahasa Inggrisnya more than. 2 minggu, bahasa Inggrisnya fortnight. Nah, jadi ini kalimat ini sesuai dengan rumus ini yang atas ya. Jadi maka diterjemahkannya adalah, sudahkah merpati itu mengerami telurnya? Tapi dalam arti mengeraminya dari beberapa saat yang lalu, yaitu dari 2 minggu yang lalu sampai sekarang masih mengerami. Dan mungkin besok lusa masih juga mengerami sampai telurnya menetas gitu ya. Nah, jadi ini artinya, sudahkah merpati itu mengerami dari 2 minggu yang lalu sampai sekarang dan mungkin kedepannya juga masih mengerami telurnya di sarangnya, di kandangnya lebih dari 2 minggu. Nah, gitu ya. Contoh kedua sekarang agar lebih jelas. Misalkan ada kalimat seperti ini. Sudahkah burung hantu bersembunyi di lubang di jurang sejak pagi? Ini maksudnya si burung hantunya bersembunyi sejak pagi, tapi sekarang si burung hantunya masih bersembunyi ya. Dan mungkin sejam 2 jam sampai sore juga akan terus bersembunyi. Jadi terus ke depannya juga bersembunyi ya. Maka karena konteksnya seperti itu, harus diterjemahkan pakai rumus ini, yang have, has, subject, been, verb, being ya. Mari kita terjemahkan sesuai dengan ini. Jadi, kita sudah hanya pakai have, pakai has ya. Kita lihat. Oh, burung hantunya satu juga. Jadi, sudahnya pakai has. Jadi, sudahnya, sudahkah? Has. Nah, setelah sudahkah, harus masuk subjek. Subjeknya yang warna biru, yaitu burung hantu itu. Inggrisnya itu the all. Nah, gitu ya. Terus, kata rumus, kata bersembunyinya, kata rumus harus ada been, terus bersembunyinya diingkan. Jadi masukin been. Been, kata bersembunyi kan tadi hide, diingkan. Been hiding. Nah, gitu. Jadi ini artinya, sudahkah burung hantu itu bersembunyi dari tadi, maksudnya dari pagi sampai sekarang masih bersembunyi, gitu ya. Setelah beres rumus, kata lain dimasukin aja. Di lubang, in a cavity. Di jurang, in the cliff. Sejak pagi, since the morning. Karena rumus ini, kalimat ini sesuai dengan rumus ini, maka terjemahannya adalah, sudahkah burung hantu itu sedang bersembunyi dari pagi sampai sekarang masih bersembunyi, dan sejam, 2 jam, 3 jam ke depannya juga akan masih bersembunyi di lubang itu, di jurang sejak pagi. Nah, gitu ya. Jadi artinya ingat ya, sembunyinya sejak pagi, sekarang masih bersembunyi, ke depan 1-2 jam masih juga, 1 jam, 2 jam, 3 jam ke depannya masih juga akan terus bersembunyi. Gitu ya, ini artinya seperti itu ya. Sekarang, dijedakan ya. Lalu fahami, pelajari sendiri sampai mengerti sekali. Ya. Setelah mengerti sekali, langkah selanjutnya, hafalkan rumusnya. Karena nanti akan ditanya sama saya. Sebutkan rumus kalimat aktif present perfect continuous yang menyatakan kejadian dari dulu sampai sekarang masih berlangsung. Inggris banyak jawab have, has, subject, been, kata kerjanya ing. Nah, jadi harus bisa menyebutkan rumusnya ya. Ayo sekarang, jangan lupa jedakan, pelajari, hafalkan rumusnya. Ayo sekarang ya. Ingat, jika ingin sukses harus mengikuti perintah saya ya. Ayo, jedakan, hafalkan rumusnya. Kalau sudah hafal, saya tes ya, benar nggak sudah hafal? Tadi sudah menghafal belum ya? Kalau belum, harus hafal rumusnya ya, hafalkan dulu ya. Ayo, sebutkan rumus kalimat present perfect continuous yang tadi, yang pertanyaan, yang dari dulu sampai sekarang masih. Ayo, sebutkan. Ayo, jawab sekarang.
Ya, jawabnya adalah ini jawabnya. Have has ditambah subjek harus ada been-nya, kata kerjanya ing-nya. Oke, kalau sudah hafal, mari kita latihan present perfect ya dengan soal sekarang. Ayo. Ya, nih sekarang ke soal. Nih, ini soalnya nomor 1, nomor 2 ya. Perintahnya ini kan yang tadi tuh has, ada been brooding. Nah, perintahnya sebutkan apakah peristiwanya masih berlangsung atau tidak. Nah, ini kan tadi has. Nah, ini kan terjemahnya sudahkah merpati itu mengerami. Ya, ini harus sebutkan pengertiannya. Si merpatinya masih sedang mengerami belum? Sudah beres atau masih sedang mengerami? Ya, sebutkan. Ayo sebutkan sekarang. Masih sedang mengerami atau sudah beres? Ya, jawabannya adalah pengertiannya merpati masih sedang mengerami telurnya. Jadi belum beres ya. Ini maksudnya seperti itu. Nah, setelah itu terjemahkan. Ayo sendiri. Ayo. Sudahkah merpati kayak gitu? Terjemahkan ya. Ayo. Terjemahkan, saya beri waktu nanti dibocorkan jawabannya. Ayo. Saya bocorkan jawabannya adalah ini. Sudahkah merpati itu mengerami telurnya di sarang atau di kandangnya lebih dari 2 minggu? Nah, ini artinya kalimat ini artinya si merpati sudah mengerami 2 minggu sampai sekarang masih belum menetas. Nah, besok lusa juga masih akan mengerami. Seperti itu ya artinya. Oke, nomor 2. Ayo sebutkan lagi. Pengertiannya ini si burung hantunya masih sedang bersembunyi atau sudah selesai bersembunyi ya? Ayo sebutkan. Pengertiannya burung hantu masih bersembunyi karena pakai rumus yang tadi been hiding. Ini kalau ada has been hiding berarti masih sedang bersembunyi ya. Setelah itu terjemahkan. Ayo. Saya bocorkan jawabannya ini. Sudahkah burung hantu itu bersembunyi di lubang atau celah sejak pagi? Nah, ini artinya kalimatnya artinya si burung hantu bersembunyi sejak pagi, sekarang juga masih bersembunyi terus ya, belum keluar dari tempat persembunyiannya, dari cavity-nya ya, dari cavity-nya belum. Oke, sekarang mari kita ke latihan selanjutnya. Nah, latihan selanjutnya terjemahkan ke dalam kalimat, bukan kalimat bahasa Indonesia, ke dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, ini sekarang soalnya bahasa Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jangan lupa pakai rumus ini, karena pengertiannya masih mengerami si merpatinya ya. Cek dulu vocabnya. Soalnya dulu saya bacakan. Sudahkah merpati itu mengerami telurnya di sarang, di kandangnya lebih dari 2 minggu? Nah, ini pengertiannya. Pengertiannya si merpati sudah mengerami 2 minggu, tapi sekarang masih mengeraminya, masih belum menetas telurnya. Dan sejam 2 jam, sehari 2 hari ke depan akan masih mengeraminya ya. Maka harus diterjemahkan dengan rumus ini. Ayo terjemahkan sekarang. Yuk. Sesuai dengan rumus ini ya, tuh. Oh, cek dulu vocabnya. Merpati, dove dari D ya. Ini kata itu dari T. The, mengerami dari B. Brood, telur dari E. Egg, nyahnya his atau her. D-nya in, sarang dari N. Nest, kandang dari C. Coop, nah gitu ya. Lebih dari, more than, 2 minggu dari F harusnya, fortnight. Ayo sekarang terjemahkan sesuai dengan rumus ini. Ayo. Maka terjemahnya saya bocorkan adalah has the dove been brooding her egg in her nest in the coop more than
fortnight. No. Sesuai dengan rumus ini kan, ini has-nya, nih has. Setelah itu subjeknya the dove. Nah, subjeknya the dove. Harus ada been katanya. Been. Kata mengeraminya harus ing, brooding her egg. Nah, gitu ya. Nah, jadi harus sesuai dengan rumus ini ya. Oke. Nomor selanjutnya. Nomor 2. Sekarang, ayo. Ini, sudahkah burung hantu itu bersembunyi di lubang sejak pagi? Nah, gitu ya. Ini maksudnya si burung hantunya bersembunyi sejak pagi, sekarang masih terus bersembunyi ya, belum keluar-keluar. Sejam, 2 jam, 3 jam lagi mungkin masih bersembunyi juga ya. Nah, tapi cek dulu vocabnya. Burung hantu dari O masih ingat? Oh, itu dari T. The. Bersembunyi dari H. Hide. Lubang atau celah dari C. Cavity. Sejaknya dari S. Since. Pagi dari M. Morning. Ayo, terjemahkan sesuai dengan rumus ini. Ayo. Ayo, saya bocorkan ya. Jawabannya adalah has the owl been hiding in a cavity in the cliff since the morning? Nah, ini jawaban yang benar karena sesuai dengan rumus ini. Tuh, ini has-nya, has. Subjeknya the owl, harus ada been katanya. Been. Kata bersembunyinya harus ing, hiding. Setelah beres rumus, kata lain masukin aja in a cavity in the cliff since the morning. Gitu ya. Ini artinya, sudahkah burung hantu dari dulu sampai sekarang bersembunyi terus, belum keluar-keluar di lubang di cliff di jurang gitu ya. Sejak pagi since the morning gitu ya. Ini soalnya salah baca, bersembunyi di celah di jurang tambahkan itu ya. Ya. Maaf ada kesalahan sedikit. Oke. Tonton ulang agar semakin terlatih. Ya. Kenapa harus terlatih? Tadi kan mungkin menjawabnya masih agak lambat. Kalau ditonton ulang nanti bisa lebih cepat ya. Kenapa harus lebih cepat? Harus bisa lebih cepat agar bisa menjawab semua soal dengan cepat. Ya, kenapa harus lebih cepat? Ketika conversation, Anda kan harus dapat berbicara tanpa mikir lagi, tensinya ini, vocab-vocabnya tanpa mikir lagi. Nah, kalau tadi ditonton berulang-ulang, vocabnya akan ingat, grammarnya akan ingat, gitu ya. Nanti akan membantu kefasihan bicara. Nah, ya, secara spontan. Kalau bicara kan vocabnya harus langsung spontan ingat, grammarnya juga harus spontan, nggak usah mikir-mikir lah. Tidak boleh mikir-mikir lagi ya. Ingat ya, harus seperti itu ya. Ini video part 7B. Jangan lupa tonton video part 8B-nya, sambungannya ya. Lebih bagus lagi kalau nontonnya lewat playlist. Nah, karena kalau lewat playlist, video-videonya sudah berurutan dari 1B, 2B, 3B, dan sebagainya ya. Atau klik playlist kanan bawah yang ini nih, diklik. Nah, ini kalau nonton ini langsung ini sudah berurutan ya, nomornya ya. Oke, jangan lupa komennya apakah kecepatan saya sudah cukup atau masih terlalu cepat ya. Terima kasih sudah yang akan memberikan komen pada saya ya tentang kecepatannya.